Saya Andika Rahmatullah, NPM saya 2519025111. Saya Santayana Putri dengan nomor NPM 2519025449. Saya Maria Angelita Primala Keisha dengan nomor NPM 2519025525. Saya Stefania Handayani Dinasiti dengan nomor NPM 2519025001. Saya Luciana Nurlani Meliman dengan nomor NPM 2519025699. Saya Graciana Natasha Bello dengan NPM 2519025788. Saya Thomas Simade Wijaya Kusuma dengan nomor NPM 2519025551. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman Atmajaya. Sekarang saya sedang bersama kenalan Frater. Ya, nama saya Frater Amadea Serikat Yesus. Saya seorang frater calon imam dari Ordo Serikat Yesus. Saat ini sedang belajar teologi di Sanata Dharma. Tinggal di kosan tempat ini. Oke, Frater sudah mulai berkarya atau masuk ke Serikat Yesuit itu sejak kapan? Saya menjadi Yesuit sejak tahun 2014, berarti sudah 11 tahun. Jika di Yayasan Realino ini Frater sebagai apa? Oke, saya sebagai koordinator volunteer untuk kelompok belajar Realino di Jombor sejak tahun ini, 2025. Oke, kita lanjut ke pertanyaan wawancaranya ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, Frater, bagaimana Frater mengamalkan sila Persatuan Indonesia dalam hidup dan karyanya Frater? Oke, ini pertanyaan yang cukup rumit dan cukup bisa dijawab panjang lebar gitu ya. Saat ini kan tugas saya adalah studi teologi sekaligus juga mendampingi volunteer di kelompok belajar Realino di Jombor ya, volunteer Realino. Bagaimana saya mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia? Ya buat saya Persatuan Indonesia itu berarti kita sebagai satu bangsa dengan berbagai macam latar belakang agama, budaya, ras dan lain sebagainya itu tetap punya satu ikatan gitu ya, satu kesatuan, satu tujuan sebagai bangsa Indonesia yang terumus dalam UUD itu ya, pembukaan UUD 45. Jadi bangsa yang berdaulat, adil makmur, sejahtera dan seterusnya itu. Dan itu diwujudkan dengan ya bersama-sama mewujudkan kebaikan bersama gitu. Jadi lewat apa yang saya kerjakan sekarang bersama teman-teman volunteer di Realino, mendampingi atau mengajar adik-adik belajar di daerah Jombor sana itu juga salah satu perwujudan dari kita ingin membentuk atau ingin mewujudkan bonum komune atau kebaikan bersama itu lewat kegiatan kita. Dan adik-adik yang ikut tidak memandang agama, juga para volunteer tidak memandang agama, suku dan sebagainya, kita bersama-sama mau berbuat baik di sana, gitulah kira-kira itu. Baik, Frater, terima kasih. Yuk, let's go. Baik Frater, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Yayasan Realino memilih untuk melakukan aksi sosial tersebut? Oke, sejak awal memang Yayasan Realino punya visi atau punya concern gitu ya, punya kepedulian pada masyarakat yang miskin, yang tertinggal, yang terpinggirkan ya. Sejak pendiriannya kalau nggak salah tahun 53 itu memang Yayasan Realino punya concern itu. Jadi mengapa? Ya, karena kita ingin ikut serta memperhatikan mereka, ingin ikut serta berbuat sesuatu yang baik bagi mereka, walaupun itu kecil, tapi kita berharap bahwa apa yang kita buat itu bisa membantu kehidupan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, begitu kira-kira. Sudah tadi. Baik Frater, mungkin ini kan namanya yayasan gitu. Pada awalnya bagaimana sih gitu perizinannya untuk berdirinya yayasan ini? Mungkin bisa sedikit diceritakan perizinannya. Oke, kalau untuk Yayasan Realino sendiri sebagai sebuah yayasan, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu sudah berdiri cukup lama gitu ya. Jadi sejarahnya
bagaimana perizinannya itu saya tidak begitu tahu, tapi tentang Jombor saja, kita bicara tentang Jombor saja yang saya kurang lebih tahu. Komunitas belajar Realino Jombor itu berdiri sekitar tahun 2019. Jadi waktu itu sebetulnya kita sudah punya komunitas belajar di Bongsuwung, tadi saya sudah ceritakan ya, di daerah dekat stasiun Tugu itu. Lalu kemudian komunitas pekerja seks komersial itu PSK itu kan punya jejaring ya, tempat lain begitu. Nah, jejaring yang di Bongsuwung itu cerita pada jejaring yang di Jombor bahwa kita punya loh komunitas belajar untuk anak-anak kita gitu lah, yang di Jombor ini juga kepengen gitu anak-anaknya mendapatkan pelayanan yang sama. Lalu menghubungi kami, jadi ada pendamping LSM untuk mereka, namanya Ibu Ami yang memang tinggalnya di Jombor, itu menghubungi Realino, bisa nggak kita buat itu di sana gitu ya. Akhirnya kita buat dengan orang yang sangat sedikit waktu itu di rumahnya Bu Ami itu, lalu akhirnya berkembang sampai sekarang mungkin sudah 2 kali lipat ya anak-anak yang ikut gitu. Kalau perizinan masyarakat bagaimana? Saya kira justru masyarakat yang memulai meminta itu, sehingga perizinannya tentu sangat baik ya, sangat diizinkan karena itu menjawab kebutuhan masyarakat. Bisa dapat feedback yang sangat baik. Sangat baik, betul, sangat baik. Terbukti dari jumlah anak yang meningkat. Sekarang tidak bisa muat di rumahnya Bu Ami, sekarang kita meminjam pelataran sebuah studio band gitu ya untuk kegiatan kita. Ya, berarti masyarakat tuh feedbacknya baik, saking baiknya mungkin banyak anak-anak yang masuk dan sampai overload ya tempatnya. Betul. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut ya Frater. Nah, lalu kemudian bagaimana respon masyarakat terkait proses pengajuan aksi sosial tersebut, Frater? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa responsnya sangat baik gitu ya, didukung, terbukti dengan beberapa orang tua yang belum ikut lalu akhirnya mengikut sertakan anaknya untuk ikut belajar bersama dengan yang lain yang sudah gitu kan. Maka ya boleh dikatakan ini respons yang baik, mendukung dan positif gitu. Apalagi juga manfaatnya terasa ya di tengah masyarakat itu, orang tua merasa anaknya lebih terbimbing, lebih kreatif, karena kita kan di kelompok belajar Realino bukan hanya mengajarkan pelajaran seperti di sekolah gitu ya, tapi kreativitas, terus juga keterampilan dan lain sebagainya. Itu bagi orang tua murid, bagi anak-anak itu sangat menolong gitu. Terima kasih, Frater. Ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, Frater. Di sini kan pasti banyak kegiatan ya. Nah, bagaimana cara Frater untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan itu yang pastinya berguna untuk masa depan, dan juga apa aja program-program yang akan dilanjutkan ke depannya yang pastinya berhubungan dengan aspek persatuan. Oke, kegiatan yang sudah berjalan kan kalau kita bicara tentang Jombor itu adalah saja mengajar anak-anak tadi ya setiap hari Sabtu. Kemudian selain mengajar juga pastinya mempersiapkan pengajaran itu. Lalu selain itu kita juga tidak hanya fokus pada anak-anak tapi juga pada para volunteer. Jadi ada kegiatan pengembangan volunteer, misalnya ada input, ada nanti juga ada liburan, juga ada refleksi dan sebagainya. Saya kira itu ke depan apa yang akan dikerjakan, saya kira ya melanjutkan apa yang sudah ada ini ya, hanya perlu ditingkatkan lebih baik. Kalau terkait dengan persatuan, saya kira apa yang sudah kita buat ini menerima volunteer dari berbagai macam background, juga melayani anak-anak tanpa memandang statusnya, tanpa memandang agama, tanpa memandang asalnya, gitu ya. Saya kira itu sudah sebuah usaha untuk merawat persatuan ya, dalam konteks yang bisa kita lakukan di Realino di Jombor sana itu. Jadi ya selain melanjutkan apa yang sudah baik, saya kira juga terus meningkatkan kualitasnya, gitu, kualitas pelayanan kita. Begitu. Terima kasih, Frater. Oke, Frater, ini pertanyaan yang terakhir. Berikan saran Frater yang bisa dilakukan mahasiswa atau mahasiswi Atmajaya untuk menghayati sila persatuan Indonesia dalam semangat yayasan yang
mendirikan para Jesuit tersebut? Oke, kalau boleh memberi saran atau undangan ya buat teman-teman Atmajaya, kelompok kalian ini pun sudah mewakili yang namanya Persatuan Indonesia itu ya. Kalian berasal dari berbagai macam daerah, latar belakang, dan mau untuk bekerja sama gitu ya, mengerjakan tugas ini. Itu saya kira sebuah awal yang baik, sebuah preseden atau sebuah bukti awal yang bisa kalian teruskan ke depannya gitu ya, bahwa ternyata Persatuan Indonesia itu sesuatu yang mungkin bukan hanya sekedar jargon, bukan cuma sekedar tulisan dalam Pancasila, tapi sungguh-sungguh bisa kalian lakukan. Kalau terkait dengan semangat Yayasan Realino untuk menemani mereka yang tersingkir, berkolaborasi dengan siapapun yang punya kehendak baik, dan juga memberdayakan atau memberi power gitu ya untuk saudara-saudari yang lemah, miskin, tersingkir, dan termarginalkan begitu. Saya kira kalian juga bisa mulai mencari bentuk-bentuk dalam konteks kalian, bagaimana kalian bisa ikut berkontribusi gitu ya pada masyarakat yang tersingkir itu. Mungkin bisa dimulai dengan kepedulian atau kesadaran kalian akan saudara-saudari yang miskin gitu ya. Bagaimana lewat kuliah kalian, lewat penelitian kalian, studi kalian itu mencoba untuk mengorientasikan studi kalian pada mereka. Lalu syukur-syukur kalau kalian bisa ikut terlibat membuat sebuah gerakan sosial, mungkin bakti sosial untuk masyarakat yang miskin, bergabung dalam kelompok-kelompok seperti Realino ini, menjadi volunteer misalnya, atau ya cara-cara yang lain yang bisa kalian buat dalam konteks sebagai mahasiswa pastinya ya. Itu saya kira sangat baik, sangat penting. Juga misalnya nanti ketika KKN, ketika kegiatan-kegiatan yang lain, kalian bisa tidak sekedar mengikuti itu sebagai sebuah kegiatan wajib, tapi punya value ya, punya nilai yang mau diperjuangkan. Saya ingin berkontribusi, saya ingin berbuat sesuatu yang baik, saya ingin memberikan manfaat dan sebagainya. Itu cara-cara yang bisa kalian lakukan menurut saya sebagai mahasiswa Atmajaya, dan sesuai juga dengan semangat Realino tadi. Terima kasih. Oke, dah. Baik, mungkin frater segitu saja dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya gitu ya. Terima kasih jawabannya. Mungkin saya tutup saja sampai di sini. Bye. Dari seluruh penjelasan Frater, dapat disimpulkan bahwa pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia ia wujudkan melalui tindakan nyata dalam pelayanan dan kepedulian sosial tanpa memandang agama, suku, dan latar belakang, baik dari yang ia ajar maupun volunteer yang bergabung dalam Yayasan Realino. Melalui keterlibatan di Yayasan Realino ini, khususnya di komunitas Baja Realino Jombor, Frater bersama para volunteer berupaya membangun kebersamaan dan kebaikan bersama bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai persatuan, tetapi juga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial. Frater juga mengajak mahasiswa-mahasiswa Atmajaya untuk menghayati nilai persatuan dengan berkontribusi nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan, melalui aksi sosial, kegiatan sukarelawan, dan semangat kolaboratif dalam kehidupan bermasyarakat.